Oke teman-teman, balik lagi di channelku dan selamat datang di MKR Updates lagi. Long time no see, lama nggak berjumpa, lama nggak bertegur sapa. Ada mungkin 3 bulan, ya lebih, 6 bulan mungkin ada. Aku nggak buat video. Kenapa aku lama nggak buat video? Karena nggak ada yang nanya juga. Kenapa aku lama nggak buat video? Karena banyak hal yang terjadi di dalam hidupku akhir-akhir ini. Banyak keajaiban-keajaiban lah yang terjadi dalam hidupku akhir-akhir ini. Nah, ngomong-ngomong tentang keajaiban, aku percaya yang namanya keajaiban, aku percaya yang namanya keberuntungan. Tapi keberuntungan itu datang kalau kita tetap konsisten memperjuangkan apa yang kita perjuangkan. Baru keberuntungan itu datang. Nggak bisa kita lagi malas-malasan terus tiba-tiba ketiban uang 1 miliar, itu nggak bisa, nggak mungkin. Jadi kita konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Nah, di saat terdesak-terdesaknya, di saat itulah kadang keajaiban datang. Dan hal itu terjadi dalam hidupku. Saat itu terjadi, aku ngambil kesimpulan, aku merenung, ternyata memang keberuntungan itu ada. Tapi keberuntungan itu datangnya ketika kita memperjuangkan hal-hal yang baik. Di saat kita terdesak, sudah kepepet banget nih, nggak ada apa-apa. Nah, saat itulah kadang keberuntungan datang. Tapi kembali lagi, yang kita perjuangkan itu adalah hal yang baik. Dan juga nggak cuma yang kita perjuangkan itu hal yang baik, juga termasuk modalnya. Modal untuk memperjuangkan yang kita ingin perjuangkan ini. Termasuk modalnya. Modal yang kita gunakan untuk memperjuangkan apa yang kita perjuangkan ini juga dari modal yang baik. Kalau kita ngomongin agama ya sebutannya modal yang halal. Modalnya bagus, halal, baik. Yang kita perjuangkan juga hal yang baik, hal yang halal. Nah, kalau dua ini sudah bersatu dan kita terus konsisten mengerjakan apa yang kita perjuangkan, datanglah yang namanya keajaiban. Itu terjadi di hidupku sendiri masalahnya. Dan ternyata nggak cuma hidupku yang mengalami hal itu. Banyak cerita teman-temanku juga yang mendapatkan keberuntungan-keberuntungan. Dan rata-rata sama, polanya itu sama. Mereka memperjuangkan hal yang baik, modalnya juga modal-modal yang baik. Tapi nggak menutup kemungkinan orang-orang yang curang itu lebih beruntung dalam itu kemungkinan ya. Malah lebih banyak kadang orang yang curang itu lebih beruntung. Nggak beruntung ya, namanya curang itu ya melakukan segala cara untuk masuk. Dan keberuntungan itu datang nggak cuma dalam hidupku dan nggak cuma di dalam hidup teman-temanku. Ternyata orang-orang zaman dulu pun banyak kisah-kisah, banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi di zaman-zaman orang dahulu, zaman-zaman orang soleh, zaman-zamannya para nabi, para tabiin. Itu banyak terjadi. Contoh kisah yang sudah familiar di telinga kita yaitu kisahnya Nabi Musa. Siapa yang nggak tahu kisahnya Nabi Musa ya? Nabi Musa pernah disuruh sama Tuhannya menjatuhkan tongkatnya saat melawan tukang sihirnya Raja Fir'aun. Ya kan, sering dengar pasti kan cerita ini ya. Nah, saat itu tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular. Iya kan? Kisahnya begitu kan. Ular yang besar yang memakan ular-ular kecil yang diubah dari tali oleh penyihirnya Raja Fir'aun. Ya kan begitu. Jadi penyihirnya Raja Fir'aun mengubah tali-tali menjadi ular. Nabi Musa mengubah tongkatnya menjadi ular yang lebih besar. Dan ular-ular kecil itu dimakan oleh ular yang lebih besar yang dari tongkatnya Nabi Musa tadi. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ada lagi kisahnya Nabi Musa dikejar Fir'aun sama bala tentaranya ya kan. Sampai ke pinggir Laut Merah, ya kan begitu kisahnya. Di pinggir Laut Merah, Nabi Musa bingung mau ngapain gitu ya kan. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya ini semakin mendekat. Bingung lah Nabi Musa, mau ngapain ini. Lalu Tuhan memerintahkan jatuhkan lagi tongkatnya. Nabi Musa
Bingung dong. Lah, ini tongkat kemarin jadi ular. Kalau aku jatuhkan ke laut, nanti jadi ular, kita naik ular. Tapi karena Nabi Musa tidak memikirin hal itu, karena ini perintah Tuhan, Nabi Musa langsung menjatuhkan tongkatnya. Dan seketika itu, lautnya jadi ular. Tidak begitu. Seketika itu, lautnya terbelah menjadi dua. Nah, ini adalah satu contoh kisah nyata, karena tertulis di Alkitab manapun. Dan kita bisa ambil kesimpulan, kalau kita memperjuangkan hal yang benar, dan modalnya dari hal-hal yang baik yang benar, pasti cepat atau lambat akan mendapatkan yang namanya keberuntungan tadi. Itu salah satu contoh, baru satu contoh. Banyak kisah-kisah lain yang menunjukkan kalau kita konsisten, kalau kita memperjuangkan hal yang benar, kalau kita modali perjuangan itu dengan modal-modal yang baik yang benar, pasti di penghujung kisah itu adalah menjadi orang yang beruntung, orang yang mendapatkan keajaiban. Nah, tapi kita sebagai manusia tidak boleh mengharapkan keajaiban, karena itu kebiasaannya orang-orang kafir zaman dulu. Orang-orang kafir zaman dulu itu pengen banget melihat keajaiban. Kisahnya Nabi Muhammad ini. Hai Muhammad, coba kamu belah bulan itu. Kalau bulan itu terbelah, kami mau iman, kami mau Islam. Tapi nyatanya enggak, sudah terbelah bulannya, enggak Islam juga mereka gitu. Maka kita nggak boleh menunggu keajaiban, kita nggak boleh menunggu keberuntungan itu datang, tapi kita harus selalu berusaha, konsisten, selalu berbuat baik, modali usaha kita dengan modal-modal yang baik, pasti keberuntungan datang. Oke, mungkin cukup itu, bukan deep talk ini apa, Emir AR update, sampai lupa segmen sendiri kan. Mungkin cukup itu Emir AR updates pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kayak mana closing gue, lupa apa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Peace.